Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Kita masuk ke buku tema 7 IPA ya. Tema 7 IPA. Jadi yang dipersiapkan sekarang dari rumah adalah buku tema 7. Nah, tema 7 IPA itu pelajarannya adalah pengulangan tentang ciri fisik antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, ciri fisik anak laki-laki dan perempuan kita sudah belajar di tema 6. Nah, tetapi di sini akan ada penambahan dari Ibu, terutama mengenai ciri fisik primer. Ya. Nah, di sini Ibu tuliskan ciri fisik anak laki-laki. Yang pertama adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah ini termasuk ke dalam ciri primer masa pubertas atau remaja. Nah, terjadinya mimpi basah ini karena sudah aktif hormon reproduksi. Hormon reproduksi yang sudah aktif pada laki-laki, Ibu sudah pernah jelaskan nama hormonnya adalah testosteron. Nah, ini nama hormon ya, hormon. Nah, mimpi basah ini adalah keluarnya sperma pertama sekali. Ini biasanya terjadi pada malam hari. Rasa-rasanya keluar cairan atau seperti pipis dari organ reproduksi. Nah, tetapi yang keluar bukanlah cairan urin, ya. Yang keluar adalah cairan sperma. Nih, ini sperma yang keluar pada saat mimpi basah ini diproduksi oleh testis. Nah, diproduksi oleh testis. Mungkin kalian bertanya, Ibu, bagian mana yang testis di antara anak laki-laki? Ya, bagian yang testis itu bagian yang panjang. Nah, bagian yang salah, bagian yang bulat. Nih, ini di sini. Nah, ini adalah testis. Nah, ini yang di dalamnya adalah sel sperma. Nah, ini kalau dia sudah mengalami masa remaja. Makanya pada pelajaran kita di tema 6, Ibu sudah bilang ke kalian masing-masing boleh periksa dirinya sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Ibu beritahukan. Ya. Nah, apa saja kemarin selain mimpi basah, ini termasuk ciri primer. Dia bisa tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu. Di mana tumbuhnya? Selain di kepala ya, bisa di ketiak, bisa di kemaluan, bisa di jenggot, kemudian bisa di kumis, bisa di dada dan lain-lain. Itu kalau untuk anak laki-laki. Nah, jadi yang penambahannya di sini adalah mimpi basah ini mengeluarkan sperma yang diproduksi oleh testis. Nah, bagian testisnya mana? Bagian yang bulat. Nih, di organ reproduksi kalian atau sehari-hari disebut dengan kemaluan. Nah, bagian yang bulat ini, inilah yang disebut dengan testis. Di dalamnya ada sel sperma. Ya, ingat anak-anak. Nah, kemudian ciri fisik anak perempuan. Ini tadi bukan cuma ini ya, masih banyak ciri fisiknya, tapi Ibu sudah beritahu dan Ibu sudah buat rangkumannya di pelajaran tema 6 ya. Jadi ini sekarang ciri fisik anak perempuan. Nah, yang sudah mengalami masa pubertas berarti dia ciri primernya ini mengalami menstruasi. Mengalami menstruasi. Nah,
Nah, ingat ya anak-anak ya, menstruasi bukanlah keluarnya darah kotor. Ingat, kalau kita sudah belajar, kita mesti tahu bahwa menstruasi ini adalah peluruhan dinding rahim, ya, peluruhan dinding rahim bersama-sama sel telur yang tidak dibuahi. Nah, kalau di IPA, ya, kalau di IPA istilah darah kotor dan darah bersih itu hanya kandungan oksigennya. Kalau dia darah bersih berarti dia mengandung kadar oksigen. Tetapi kalau dia darah kotor, dia mengandung kadar CO2. Jadi yang namanya menstruasi bukan darah kotor, ya, tetapi peluruhan dinding rahim bersama-sama sel telur yang tidak dibuahi. Jadi anak-anak ya, kalau sel telurnya dibuahi, maka tidak akan terjadi menstruasi, ya. Nah, kalian boleh tanya kepada orang tua, boleh tanya kepada tante, ya, bahwa kalau dalam kondisi hamil itu berarti sel telurnya dibuahi, maka tidak akan mengalami menstruasi sebelum bayi yang ada di dalam rahim itu keluar atau dilahirkan, ya. Nah, ini menstruasi ini juga terjadi karena aktif hormon reproduksi. Ini juga sudah Ibu jelaskan. Ini karena aktif hormon reproduksi. Nah, hormon reproduksinya apa, Nak? Kalau di perempuan, ini dia ada dua, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, kedua hormon inilah yang menyebabkan terjadinya menstruasi. Nih, mungkin kalian nanya, Ibu, kalau masih kecil kita nggak punya hormon ini, Bu? Atau yang laki-laki nggak punya hormon testosteron, perempuan nggak punya hormon progesteron dan estrogen. Ingat kembali, kita semua begitu lahir, ya, kita ini sudah lengkap hormon-hormonnya. Nah, tetapi nanti hormon tersebut aktif sesuai dengan usia kita. Nah, usia anak laki-laki dan anak perempuan mengalami pubertas, masa puber itu berbeda-beda. Yang lebih dulu siapa yang mengalami masa puber, Bu? Yang lebih dulu adalah perempuan. Jadi nih, Ibu tulis di sini ya. Yang pertama, yang lebih dulu atau anak perempuan lebih dahulu atau lebih cepat lah Ibu buat ya. Lebih cepat mengalami masa puber dibanding anak laki-laki. Nah, masa puber anak perempuan ini Ibu buat ya, ini masa puber anak perempuan. Ini kira-kira umurnya bisa umur 10 sampai 11 tahun mulainya. Ya, atau kadang-kadang ada yang lebih cepat lagi, ya. Nah, kira-kira kalau kita mengalami menstruasi di kelas 5 misalnya atau di kelas 4. Nah, umur kita mungkin masih 10 atau 11 tahun. Nah, makanya di sini
anak perempuan lebih cepat mengalami masa puber dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan, makanya kalau kita lihat sehari-hari ya, pertumbuhan anak perempuan ini lebih cepat nih dibanding dengan anak laki-laki. Tapi nanti kalau anak laki-laki sudah mengalami masa puber, maka dia akan menyongsong atau melewati anak perempuan. Nah, kalau dia anak laki-laki, ini laki-laki, nih masa pubernya antara umur 12 tahun sampai 13 tahun. Nih, kalau dia sudah mengalami pubertas atau tadi ini ciri primernya, ciri utamanya adalah mengalami mimpi basah pada umur 12 dan 13 tahun, maka akan terjadi perubahan fisik. Perubahan fisiknya tidak cuma satu, tadi aku bilang banyak, ya. Nah, sama dengan perempuan, perubahan fisiknya tidak hanya satu, tetapi banyak. Nah, kalau sudah terjadi perubahan fisik atau terjadi masa pubertas, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berbeda dari seperti biasanya. Mungkin anak perempuan merasa kurang nyaman. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan fisiknya, ya, atau mungkin ketakutan kalau misalnya mengalami menstruasi lah, gimana ini. Nah, kalau kita mengalami menstruasi anak-anak ya, untuk anak perempuan di rumah, itu bukanlah suatu hal yang ditakutkan. Itu hal yang wajar. Justru kalau kita sudah berumur 15 tahun belum mengalami menstruasi, itu yang kita takutkan. Kita harus pergi ke dokter kandungan. Nah, siapa tahu ada hal yang tidak baik di dalam organ reproduksi kita. Ya, jadi menstruasi bukanlah hal yang ditakutkan. Nah, pada saat perempuan mengalami menstruasi, ini kan ada hormonnya tidak stabil, ya. Kadang-kadang sakit pinggang, sakit kepala, sakit perut, banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang akan terjadi di tubuh kita. Tapi hal seperti itu bukanlah hal yang ditakutkan. Nah, nanti juga akan berakhir, ya. Nah, ini kalau anak perempuan sudah mengalami menstruasi, itu waktunya antara 4 sampai 5 hari. Nah, boleh lebih nggak, Bu? Saya lebih, Bu, saya 1 minggu. Nah, kalau 1 minggu juga belum berbahaya. Tapi kalau sudah waktu yang lama lebih dari seminggu, nah itu kita harus ada tanda tanya, ya. Kita bisa periksa ke dokter, ya. Tapi kita jangan periksa misalnya ke dokter umum, ya. Kita periksa ke dokter yang ahli, ya, dokter kandungan. Nah, kemudian nih, kalau anak perempuan sudah mengalami menstruasi, nih, Bu, saya kemarin mengalami menstruasi, Bu, yang pertama kali. Bulan ini dapat menstruasi. Nah, bulan depannya nggak dapat menstruasi lagi, Bu. Nah, itu juga masih hal yang wajar. Kenapa, anak-anak? Karena kalau kita masih pertama sekali terjadi perubahan hormon di tubuh kita, itu belum teratur, ya. Jadi walaupun belum teratur, jangan itu menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Nah, tapi kalau anak laki-laki sepertinya walaupun terjadi perubahan fisik, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan atau kondisi tubuhnya akan tetap fit seperti biasa, ya. Yang berubah hanya apa? Mungkin timbul jerawat, ya, mungkin timbul bau badan. Nah, itu aja yang akan menjadi masalah sedikit, ya, anak-anak, ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan, ya, pada masa remaja. Terima kasih, anak-anak. Tetap rajin belajar walaupun dari rumah. Jaga